Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke geng, kembali lagi di videoku yang terbaru. Jadi ini lanjutan yang kemarin, yang dimana body aerox itu aku epoksi dulu di bagian yang luka-lukanya. Dan ini epoksinya sudah diamplas geng. Jadi ini hasilnya sudah mulus dan siap disemprot geng. Nah ini dia catnya geng. Jadi sebelum kita ke proses pengecatan, kita mix dulu catnya. Nah kenapa kemasannya seperti ini, kok nggak ada mereknya kayak pada umumnya? Ya seperti yang aku bilang kemarin, ini adalah cat PU oplosan. Jadi brand yang aku pakai di sini adalah Wanda. Jadi kalau dia sudah cat PU oplosan, mau dia Wanda, mau dia Siken, mau dia Space Hacker, Apsara, Nason dan lain-lain, itu kemasannya pasti seperti ini geng. Dan biasanya di bagian tulisan yang melingkar di bagian kemasannya itu adalah nama toko yang jual geng. Biasanya seperti itu. Atau nggak ada sama sekali nama tokonya. Jadi kalengnya polosan aja. Oke geng, jadi seperti biasa, mau cat metalik atau solid, sebelum kita mix itu dengan thinner, maka wajib diaduk dulu. Terutama untuk cat metalik, supaya cat metaliknya yang ngendap di bawah kaleng itu bisa tercampur merata di bisa tercampur merata lah, gitu aja lah pokoknya. Jadi ini dia warnanya geng. Walah bang, kalau warna gini kan gampang, tinggal campur silver sama hitam. Iya memang betul, tapi agak sedikit berbeda nanti efeknya. Biasanya kita kalau bagian dari depan kita lihat sama, itu biasanya bias-bias sampingnya yang berbeda geng. Itu yang dicari sebenarnya. Jadi geng, kalau sudah ngoplos, jadi usahakan 90% itu hampir mirip efeknya. Kalau bagian yang kita lihat secara berdepanan seperti ini, itu sudah pasti harus mirip 99%. Tapi kalau kita lihat dari samping, itu diusahakan harus semirip mungkin, minimal 90%. Kalau mau mirip 100% itu jarang pernah ada geng. Pasti ada sedikit perbedaan, tetapi tidak terlalu terlihat geng. Tetapi kalau keinginannya itu 100% mirip, ya saranku mending dicat ulang semua, jadi sama warnanya. Oke geng, jadi hasilnya seperti ini. Kalian bisa lihat, ini baru lapisan pertama, daya tutupnya sudah seperti ini. Yang namanya juga cat PU, pasti daya tutupnya ya lebih bagus. Jadi ini akan aku jedakan dulu sekitar 10 menitan lah, baru nanti lanjut ke lapisan yang kedua geng. Dan kalau kalian lihat, aku ngecatnya itu loh tipis-tipis aja, tapi dia nutup. Setelah aku jedakan 5-10 menit, aku langsung ke lapisan yang kedua. Tapi konteksnya nyemprotnya itu masih tipis-tipis geng. Jadi kalau main cat PU ini nggak tebal-tebal geng. Jadi pengecatan itu semakin tipis yang kita semprotkan itu semakin bagus. Tapi dengan syarat daya tutupnya harus bagus. Nah ini dia motornya geng. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh. Nah ini barangnya belum di clear, hampir mirip kan. Tapi nanti kalau sudah di clear, nanti aku akan videokan, dan itu pasti sangat mirip sekali geng. Sumpah aku nggak bohong, mau ketawa-ketawa aja geng. Siapa tahu kan ada yang lebih berpengalaman ya kan, yang lebih tahu. Jadi konteksnya di sini aku bikin video pun bukan untuk mengajari kalian atau menggurui kalian. Artinya di sini kita berbagi pengalaman aja secara pribadi. Oke geng, jadi kita lanjut lagi sambil nunggu barang tadi kering. Jadi kita mix dulu clearnya. Untuk clear yang aku gunakan ini adalah clear Belcoat 2100. Untuk perbandingannya 2:1:0,5. 2 clearnya, 1 hardenernya, 0,5 thinnernya. Thinnernya wajib thinner PU ya, jangan yang lain. Oke, sekarang kita lanjut ke proses pengekliran geng.
Jadi ini proses pengekliran di lapis pertama. Jadi di lapis pertama ini aku main kabut-kabut aja dulu. Karena rencananya main di setengah satu lapis. Setengah satu lapis itu seperti apa sih? Setengah satu lapis itu main di pertama kabut-kabut dulu, di kedua baru basah. Oke geng, yang dimaksud dengan setengah lapis itu yang seperti ini geng. Jadi dia di-clear di lapisan pertama, tapi hasilnya itu hanya kabut-kabut saja. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan daging. Jadi nanti ini pas kita di-clear di lapisan kedua, nanti dia sudah mengkilat, udah dapat dagingnya. Jadi nanti di lapisan yang berikutnya ini aku aplikasikan agak sedikit tebal geng. Maka itulah yang disebut dengan setengah satu lapis. Setelah jeda 10 menit, nah ini langsung ke lapisan yang satu lapisnya langsung tebal. Atau di proses yang selanjutnya, atau proses lapisan keduanya ini satu lapis langsung tebal. Nah di sini sengaja aku nggak cepatkan videonya yang aku lagi ngomong ini biar kalian lihat. Di situ aku ngaplikasikannya tuh langsung kontan, bezat, langsung mengkilat, satset gitu. Dan biasanya pun kalau aku melakukan pengekliran itu kan pakai Magic R3G yang spray gun yang kecil-kecil. Tapi di sini aku dulu sering terkendala kalau pakai spray gun yang besar yang nozzle-nya 1,3, 1,5 atau 1,4. Itu biasanya pasti ada aja bagian-bagian yang meleleh gitu karena ketebalan. Jadi di sini aku melatih diriku. Jadi aku melatih diriku supaya aku bisa nge-clear dengan spray gun yang besar. Karena kalau pakai spray gun yang besar ini dagingnya dapet. Kalau kita pakai yang kecil irit memang, tapi dagingnya nggak dapet. Minimal mau dapat daging tuh 1,0. Tapi itu dikhususkan untuk bodi motor ya, bukan bodi mobil. Nah, jadi hasilnya itu kayak gini geng. Gimana menurut kalian? Lumayan ya, dagingnya udah dapet dikit lah. Dan ini belum kering loh, ini masih basah. Kalau dipegang, bukan lagi sidik jari yang membekas, tapi cap tangan. Jadi tunggu kering dulu. Jadi nanti ini aku akan kasih lihat lagi kalau ini udah kering total dan udah terpasang di motornya, nanti akan aku kasih lihat. Nah ini dia jadinya geng. Jadi kalian bisa lihat biasnya ada bias merahnya, ada bias birunya, walaupun basicnya abu-abu. Kenapa aku ngoplosnya ini di tukang oplos? Supaya aku dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari warna yang diserupakan. Tuh gimana geng, kalian bisa lihat kan? Tuh bias, kalau dari sini bias birunya ada, dia ada merahnya sedikit, ada kekuning-kuningannya juga sedikit. Pokoknya untuk hasil mixnya aku puas lah. Nih kalian bisa lihat tuh dari dasi yang di atas lampu depan sama spakbor depannya, itu kalian bisa lihat kan biasnya
serupa kan. Makanya aku bilang itu 99% harus mirip bagian basicnya, 90% untuk efek bias kiri kanan sampingnya itu harus 90% mirip. Maka hasilnya seperti ini. Oke geng, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.